Oke, selamat malam teman-teman semua. Suaraku udah terdengar jelas belum ya Kak Ida? Sudah Kak Farah aman. Oke, oke ini masih sepi kelihatannya nih. Mungkin kita sambil sapa-sapa dulu ya. Oke, nggak kerasa ya teman-teman kita ini udah masuk ke pertemuan ke-6 nih. Nah, coba aku mau tahu dong gimana kesan pesan teman-teman semua selama 5 pertemuan kemarin. Nah, mungkin kita bisa cek soundnya lewat kolom chat nih. Silahkan teman-teman mungkin berikan ketik satu kata yang menggambarkan perasaan teman-teman nih terkait kelas yang udah kita laksanakan kemarin. Yuk, boleh yuk kita cek nih. Mungkin masih antusias nih Kak atau gimana? Pusing Python. Pusingnya kenapa nih Kak? Semeru. Tugasnya udah aman Kak Semeru? Atau masih ada yang belum dikumpulkan nih tugas-tugasnya? Masih pada sepi ya nih, belum pada 5 kelasnya nih. Baru Kak Semeru aja nih yang mengetik pesan-pesannya. Oke, mungkin sambil kita tunggu tugasnya yang Python belum semua. Hehe, waduh gimana nih belum semua. Oke, mungkin ini ya Kak Asmeru kalau misalnya masih ada yang dibingungkan atau mungkin masih pengen ditanyakan lagi nih. Nah, bisa langsung aja eh, tanya di channel Discord kita. Nanti akan direspon langsung oleh Kak Dipo. Sambil menunggu teman-teman yang masih sepertinya masih OTW join nih. Mungkin kita kita kan kayaknya udah lama nggak nge-games ya. Mungkin kita bisa ya pemanasan games 5 menit pertama mungkin. Gimana Kak Ida, kita bisa games dulu ya. Ini masih Boleh, sepi boleh banget banget nih Kak masih. Farah. Iya, Iya, sambil ada masih. teman-teman yang lain ya Kak Farah ya. Iya, masih 17 biasanya kalau jam segini udah pada Uh, rame nih. ini kayak masih kejebak macet atau gimana nih Kak? Iya nih. Oh, Oke, masih ini aku masih izin. ngapain ya? Iya, betul. Ini izin aku share screen mungkin ya Kak untuk gamesnya. Oke. Oke. Oke, makasih Kak Ida. Ini kita gamesnya santai aja teman-teman. Nanti kita cepet-cepetan jawab kayak games di pertemuan berapa ya yang awal-awal itu kita main tebak gambar gitu. Nah, nanti cara mainnya masih sama nih. Yang paling yang duluan angkat tangan atau mungkin mau on mic nggak apa-apa nih kalau misalnya mau on mic. Nah, nanti dia yang akan punya kesempatan pertama buat menjawab gitu teman-teman. Oke, ini mau langsung mulai aja atau udah pada nyimak belum ya ini? Oke, Mungkin mungkin belum nih Kak langsung kita Farah. mulai. Ya, gimana? Mungkin udah kita tahu gitu ya teman-teman udah pada ready atau belum, boleh kali ya kita kasih reaction-reactionnya gitu kali ya Kak. Iya nih, boleh nih mau reaction lewat emoticon atau ketik di kolom chat nih, bebas. Silahkan teman-teman bisa kasih reactionnya biar kita tahu nih udah pada siap atau belum gitu. Nanti kita share gamesnya nggak ada yang angkat tangan. Oke, udah ada dua nih yang kasih reaction. Wah, cuma dua nih. Teman-teman yang lain mana nih? Oke, kita mulai aja apa kita tunggu dulu nih Kak Ida? Oke, mungkin kita mulai aja ya Iya, teman-teman semua. langsung mulai aja Kak Farah. Langsung mulai aja. Oke, Oke. oke silahkan masuk ke slide pertama Kak Ida. Teman-teman nanti cepet-cepetan raise hand ya. Nah, apa nih? Yuk, siapa yang mau jawab yuk? Oh, terpantau belum ada yang angkat tangan. Atau terlalu sulit nih? Nah, ini Kak Hafsa. Silakan Kak Hafsa. Tantangan seru, Kak. Tantangan seru kita cek Kak Ida. Bener nggak ya? Wah, betul. Terima kasih Kak Hafsa. Oke, kita lanjut ke berikutnya nih Kak. Untuk gambar kedua. Nah, apa tuh? Kakek apa ya? Kakek. Masa kakek sih? Oke, siapa nih yang mau jawab nih? Atau kasih clue, kasih clue. Kak Nuranisa. Oke, silakan Kak Nuranisa. Tuang, tuang air, Kak. Tuang air, kita cek Kak Ida, bener gak nih? Oke, bener. Terima kasih Kak Nuranisa. Oke, kita lagi masuk gambar ketiga nih. Nah, apa nih? Kak Hafsah lagi. Silakan Kak Hafsah.
Obat nyamuk, Kak. Obat nyamuk. Kita cek Kak Ida. Oke, bener ya. Makasih Kak Hafsa. Kak Hafsa semangat banget nih. Ayo teman-teman yang lain yuk. Gambar keempat. Nah, apa nih kira-kira? Kak Hafsah lagi. Oh, Kak Winarti. Kita coba Kak Winarti dulu ya, Kak Hafsah. Silahkan Kak Winarti. Kambing guling, Kak. Kambing guling. Kita cek dulu Kak Ida. Bener nggak nih? Cek, cek ya. Betul. Terima kasih Kak Winarti. Oke, sekarang gambar terakhir nih. Kayaknya agak sulit dikit nih. Siapa nih kira-kira mau jawab? Kak Hafsah. Silahkan Kak Hafsah. Potongan harga, Kak. Potongan harga. Oke, cakep banget. Kayaknya bener nih jawabannya. Nah, benar sekali. Kayaknya udah jago main ini ya, Kak Hafsah ya. Sering main tebak gambar ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga yang sudah merespon. Nah, mungkin itu dulu nih pemanasan gamesnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin sebelum masuk ke Kak Dipo nih, biar kita nggak lupa ya nanti kalau udah masuk ke materi, takutnya kita lupa. Mungkin bisa sambil isi presensi dulu ya teman-teman. Jadi sambil teman-teman isi presensi, sambil nanti Kak Dipo mulai buka untuk materinya. Nah, ini udah di kolom chat, udah di-share oleh Kak Ida untuk link presensinya. Silakan teman-teman bisa mengisi dahulu. Sambil mengisi, mungkin langsung aku berikan aja ke Kak Dipo. Selamat malam, Kak Dipo. Ya, malam Kak Ida. Oke, mungkin bisa langsung dimulai aja, Kak Dipo. Silahkan. Ya, masih. Oke. Suara aku aman ya? Kak Ida, Kak Farah. Aman-aman, Kak. Sudah masuk jelas suaranya. Oke, sebentar aku share screen. Oke, apakah terlihat Kak Ida dan rekan-rekan? Sudah terlihat, Kak Dipo. Oke, baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Kita jumpa lagi ya di pertemuan ke-6 ini berarti ya Kak Ida ya. Pertemuan ke-6. Nah, kemarin kan kita tuh udah belajar ya terkait apa namanya pertama itu kan kita fundamental di Python spasial ya, data spasial di Python ya. Itu kita bisa menghasilin ISDA ya. Itu adalah insight-insight datanya terkait statistikalnya dan lain-lain. Terus yang kedua kita coba nge apa namanya ngemanipulasi datanya, ngolah data spasialnya sendiri di Python gitu kan. Nah, untuk yang sekarang ini dan mungkin di besok Senin ya, itu kita langsung ke use case-nya aja. Nah, di mana use case-nya ini itu gabungan dari dua materi yang awal kemarin. Jadi terkait kita gimana ngecek secara statistikalnya dan pertama ngolah dulu sih ngolah data spasialnya, terus hasilin insight-nya gitu kan untuk untuk melihat secara hasilnya itu apakah seperti apa gitu kan. Nah, untuk case yang sekarang itu kita masuk ke spatial analytics ya yang versi basic ya menggunakan Python. Jadi materialnya ini kita coba study case ya rekan-rekan study case dan hands on langsung terkait kita bagaimana sih penentuan lokasi optimal minimarket ya. Tapi ini bisa minimarket, bisa fasilitas umum dan lain-lain. Pokoknya penentuan lokasi optimal suatu parameter yang ingin kita coba tambahkan gitu. Misalkan kita disuruh untuk kita dapat data-data spasial banyak ya, terus dari demografi, dari sisi hidrologi, apa penggunaan tanah dan lain-lain, ya, pasti rekan-rekan sudah familiar lah. Nah, bagaimana sih kita coba bisa mendapatkan lokasi optimal dari semua parameter itu? Nah, kuncinya nanti adalah kita di scoring ya, scoring nilai ya. Mungkin secara GIS itu rekan-rekan juga sudah familiar untuk tema-tema tema seperti ini ya. Nah, tapi ini versi Python-nya, gitu kan agar nanti ke depannya ketika kalian membuat WebGIS di pertemuan dengan mentor selanjutnya, itu secara alur Python-nya tinggal di running dan nanti bisa otomasi untuk menjalankan logic menentukan lokasi optimalnya seperti itu. Jadi spatial data analytics yang basic sekarang kita akan jalani ini, itu pertama kita coba identifikasi masalah dulu ya.
identifikasi masalah, terus kita coba cek juga variabelnya ya, identifikasi variabel, terus kita juga cek sumber datanya, terus metode apa nih yang mau kita pakai, dan baru nanti kita identifikasi library dan toolsnya untuk Python apa yang digunakan. Nah, temanya ini kita coba menentukan lokasi optimal untuk fasilitas umum ya, untuk fasilitas umum. Nah, jadi variabel yang kita punya nanti itu ada seperti demografi, terus densitas fasilitas, dan resiko banjir, dan lain-lain. Lalu nanti kita metodenya itu menggunakan scoring ya, scoring nilai. Terus nanti pengolahannya kita menggunakan intersect ya, analisis spasial intersect. Ya mungkin di JIS sudah familiar ya, intersect itu kan irisan antara dua parameter yang kita ambil scoringnya secara paling tinggi ya. Lalu antara visualisasinya menggunakan matplotlib dan volume. Nah, ini contoh konsep scoring ya. Jadi sebenarnya konsep scoring itu kita bisa menentukan sendiri konsep scoringnya. Nah, kebetulan untuk hal ini kan kita menggunakan data dummy, cuman dummy itu ya mirip-mirip nanti real case, mungkin ya lebih ke mirip-mirip mendekati lah, tapi nggak mirip banget. Cuman intinya secara konsep scoring itu sebenarnya setiap setiap parameter tuh ada masing-masing ya. Nah, untuk yang sekarang kita masih custom dulu, kita bisa nentuin sendiri. Misalkan demografi itu tinggi itu adalah ketika skornya 3, sedang itu skornya 2, rendah itu skornya 1 gitu kan. Terus densitas fasilitas umum itu tinggi itu 1, sedang, rendah. Ya, risiko banjir tinggi, skornya 1, sedang, 2, rendah, skor 3 itu. Nah, apa sih logiknya? Logiknya adalah ketika kita semakin banyak penduduk kan, maka nanti semakin banyak konsumen atau audiens di sekitarnya ya gitu kan. Maka dia semakin tinggi skornya, maka semakin tinggi juga parameternya. Nah, untuk densitas fasilitas umum, ketika banyak fasilitas umum di sekitarnya juga, itu kan berpeluang nanti kan akan menjadi apa namanya kompetitor ya, atau misalkan ya dia tuh udah ada tempat lain yang bisa dikunjungi oleh orang itu gitu kan, makanya dia skornya semakin tinggi, maka apa namanya jadi rendah karena kan makin banyak, tapi kalau skornya dia rendah maka dia makin lebih tinggi. Sama juga banjir ya, ketika skornya dia tinggi maka dia rendah, tapi kalau skornya rendah dia maka parameter tinggi, karena kan kita yang pasti maunya lahan bebas banjir ya gitu. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Nah, nanti kita coba cek secara distribusi datanya seperti yang cara kita pertama di ESDA ya, kita cek secara statistiknya itu kan, itu kita bisa nentuin distribusinya seperti apa. Dulu kita melihat datanya seperti apa, tapi untuk yang case di hari ini datanya relatif mudah sih ya, rekan-rekan ya, nggak terlalu yang ribet, karena nanti di akhir tugasnya itu rekan-rekan dibolehkan untuk membuat data dengan ya data sumber source masing-masing ya gitu kan. Dan yang penting nanti hasilnya adalah penentuan optimal suatu fasilitas umum gitu. Suatu fasilitas umum atau minimarket atau suatu tempat lah, mau itu apapun itu gitu. Nah, salah satu analisa spasial yang kita gunakan itu overlay. Jadi nanti kita memunculin data yang, kalau misalkan konsep itu, jadi kalau misalkan kita overlay semua nih, kita tuh munculin cuma data yang overlap aja, tapi juga kita bisa membawa data yang jadi inputannya dari si kedua parameter tersebut. Nah, tapi spasial analisisnya itu kita coba, ini sorry ya belum saya ganti. Ini tentuin lokasi fasilitas umum sebenarnya ya. Datanya ntar ada data dari misalnya dari API-nya Geomap ID, library-nya ini kita pakai. Nah, mungkin langsung coba hands on ya rekan-rekan ya. Apa namanya? Langsung kita coba. Nah, sebenarnya coba kita langsung cek juga tasknya. Nanti tasknya itu juga kalian juga bisa boleh langsung tentuin sendiri. Temanya mau apa, terus nanti gunain minimal tuh ada dua data ya, dua variabel, terus nanti masukin dulu ke API-nya Geomap ID, terus kita buat scoring, terus lakuin intersect gitu kan. Nah, cara teoretikalnya seperti itu. Jadi kita langsung coba menentukan lokasi teroptimal ya rekan-rekan. Mungkin bisa langsung dibuka aja untuk GitHub-nya di Spatial Analytics Python ini. Sesi 6 Spatial Analytics Python. Nah, ini ada hands-on ya. Hands-on, sorry. Nah, ini untuk hands-on coba di-download aja. Terus seperti biasa kita buka di samping kiri ini ya. Nah, jadi nanti ini secara overall ya rekan-rekan, kita tuh akan menggunakan data dari beberapa parameter. Jadi ada tingkat polusi, ada harga lahan, ada fasilitas
ada fasilitas pendidikan, luas lahan, ketersediaan air bersih, dan risiko banjir dan kepadatan penduduk gitu kan. Nah, langsung aja rekan-rekan dibuka handphonenya. Oh ya, sebelum kita coba cek handphone, apakah ada yang mau tanya yang dulu, rekan-rekan? Ya, mungkin cukup straightforward ya. Berarti kita langsung buka pemain prom seperti biasa. Kita pendek. Nah, seperti biasa apa yang dilakuin itu script active ya, script activate. Lalu kita biasa ya kode spasi titik. Nah, kita new file Jupyter Notebook. Nah, ini seperti ini. Nah, oke, langsung aja ya rekan-rekan. Jadi tahap pertama itu sama seperti sebelumnya kita menggunakan library-nya. Nggak ada library tambahan ya karena emang sudah cukup library itu request, volume, geopandas, Shetly, Firecrop sama ini juga udah bawaannya si geopandas ya jadi harusnya udah install. Langsung aja rekan-rekan kita markdown instalasi library yang digunakan. Nah ini kita langsung masukin aja ya, import dari US, import volume, import geopandas as GPG, terus from Lee geometry, import shape, from file plot, import CRS, import JSON, sama import. Jangan lupa di save dulu ya. Di save, masukkan ke folder lab seperti biasa, D3, spatial, analytics, Python, .ipm. Nah, terus langsung aja coba kita running. Pilih workspace ini ya. Yang biasa. Nah, udah kita running ya seperti biasa ya. Aman ya sampai sini ya. Kita running library, import library biasa. Nah, yang kedua ini datanya kita gunakan agak lumayan banyak kayak gini. Coba rekan-rekan di copy paste aja. Kita coba panggil data dulu kebutuhan data dari API kita copy paste dulu aja rekan-rekan untuk URL-nya. URL ini. Nah, ini kalau di copy paste aja kan ada apa namanya? Ada ini ya, apa bisa coba dirapiin dulu aja nih. Coba copy paste aja dari sini. Coba. Kita rapiin. Tingkat polusi, FPV, terus harga lahan, sama juga kita rapiin dulu. Terus ada fasilitas transportasi, fasilitas pendidikan. Nah, ini kurang di nah, luas lahan ya. Kali, bahkan gue sesi kan beda jam kan, jam kali jam 3.
ketersediaan emosi epic ini harus dikorbankan. Kuadran penduduk. Nah, udah ya. Terus ininya kita taruh bawah. Coba di running dulu. Nah, coba diatur ya rekan-rekan linknya. Jadi ini kita jadiin satu URL semua, nama variabel URL semua. Tuh. Mungkin lanjut dulu ya. Nah, setelah kita udah manggil data source dari API-nya, seperti cara kemarin kita ubah datanya jadi data frame ya, geodata frame. Kita frame. Nah, langsung aja ya. Kita definisikan dulu, misalkan definisi PDF from API URL. Ini URL dulu ya. Gimana respon teman-teman request get URL. Nah, if response is code 200 JSON response JSON PDF GPD geodata frame from feature geojson feature dan berhasil mengambil data dari URL layer ID ini layar splitnya jangan lupa ini ada layar ID ya, layar ID kalau tanda kutipnya. Terus ini oh ini gabung aja deh kalau enggak. Nah, ini satu dua itu kalau misalnya megang yang progresif ya ini sesuai ya. Oh ini berarti nggak usah nanti ini ya ini nah. Nah. Ya udah goreng salah ini 110 titik oke. Nah baru return PDF. Nah else-nya print F gagal mengambil data dari URL return GPD geodata frame. Nah terus kita panggil lagi di PDF-nya ya GDFS sama dengan ini for key URL in URL site PDF key get GSF from API URL. Nah ini nah coba kita lihat ini fungsinya adalah untuk nge-breakdown dari setiap semua URL yang ada di URL sini
Oh ya, sorry sorry Kak Sabrina. Suaranya udah aman nggak ya? Bentar. Eh, Halo Kak Aman Dipanya, nggak tadi suaranya? suaranya sempat bocor ini Kak, jadi Oh, ya ada suara dari luar sempat masuk. bentar, bentar. Coba harusnya ini udah noise cancelling. Bentar, bentar. Nah, kalau kayak gini, mending nggak? Default headset. Ya, ini sudah terdengar jelas, sudah aman Kak. Oke, Tadi sempat oke. agak bocor suaranya. Oke, oke. Sorry ya, ini tadi soalnya tempat kopinya beda. Biasanya tempat yang Oke. tadi Ya, buru-buru. nggak apa-apa Kak. Oke, oke. Sorry, sorry. Kabarin aja ya. Oke, oke, oke. Sekarang aman. Nah, ini fungsinya buat nge-breakdown dari semua URL yang ada di apa yang di dalam variable URL sini. Jadi bisa ngambil langsung masing-masing URL-nya. Jadi nggak perlu kita define satu-satu gitu kan. Langsung aja kita running. Nah, ini udah langsung dapat data ya. Jadi coba rekan-rekan coba ini dulu ya. Ketik kode yang ini dulu, coba. Oke ya. Jadi harusnya cukup straightforward nih. Tinggal dia ngambil aja dari yang URL ini. Bedanya kan kalau kita kan kemarin cuma satu data nih kan ada banyak. Nanti nextnya kan bakal banyak juga data-data sumbernya dari berbagai API atau database gitu kan. Tapi ini untuk yang sekarang masih dari API dulu sih. Nah, terus sama seperti cara kemarin ya, kita coba ngecek dulu nih penyesuaian data, kita ngecek apakah ada data null, terus kita ngecek juga CRS-nya gitu kan. Sebelum kita coba analisa lebih lanjut, agar kita tahu bahwa CRS-nya itu udah sama dulu semuanya, semua datanya juga aman, nggak ada outlier gitu kan. Atau data nullnya, coba langsung kita cleansing, ngecek secara data null dan CRS. Nah, ini kalau di kode hands on ini kan ada lengkap nih ya from lagi ini tapi sebenarnya harusnya nggak usah ya karena kan kita udah define semua di atas jadi ini nggak usah langsung aja for key gd gdf oh sama-sama gdf oh Ilma Ida diketahui nah else nya gdf oh gdf oh Fiona ya Fiona sorry oh nah terus kalau cek IR apa cek IRS nya if GDF IRS is non orang GDF GDS U EPSG nah ini sama dengan 4326 GDF at IRS EPSG 4326 in place. Tuh, nah coba kita running ya nah ini harusnya udah cek oh kita sorry belum ini masih ada ya GDF SKU sama dengan GDF ya Oke, GDI GDF nah, terus kita apa ini print semua data sudah dicek dan disesuaikan. Nah, ini harusnya udah dicek dan udah aman ya, udah nggak ada nulnya dan juga dia udah di EPSG 4326 itu yang global ya, gitu. Oke, coba rekan-rekan lakuin ini dulu ya.
Nanti setelahnya baru kita tinggal import dia jadi web disk, jadi volume lagi buat ngecek setiap poligonnya itu seperti apa sih, bentuknya seperti apa, terus isinya ada apa aja gitu. Seperti kemarin ya, biasanya kalau ada pertanyaan atau yang telat atau problem, diinterupsi langsung aja. Oke. Nah, lanjut ya mungkin ya. Kita udah misahin URL-nya, manggil step, udah misahin URL, terus dipanggil juga dan udah dicek secara datanya dan juga apa namanya CRS-nya. Nah, sekarang kita coba visualisasiin ke volume biasa dulu ya, ke web sederhana dulu ya, buat tahu poligonnya seperti apa gitu kan. Langsung aja. Oh sorry. Gitu. Oh, di juga NGGF item M sama dengan volume map. Nah, ini location-nya masih di hardcode ya, sementara emang karena kan lokasinya sekitar Jawa. Sebenarnya juga next step kalau nggak pakai ini juga nggak apa-apa, karena kan nanti bisa kita cari sendiri layer dan auto zoom harusnya ya. Tapi ini biar lebih sentral aja lokasinya nanti, lokasi map web disknya aja bukan poligonnya. Terus volume, JSON, PDF, to M, volume, layer control. Nah, ini yang baru di volume ya, atau di webdisk ya, itu dia ada layer control, itu buat next kalau mau bikin legenda atau dan lain-lain bisa dipelajari juga nanti. Print F variable key. Nah, coba kita running dulu ya. Coba kita cek kalau not transform knife in a way, please set a CRS on object first. Oke, coba kita cek volume map location volume JSON GDF add to M layer control display key. Ini udah kita set ya CRS-nya, coba. Ini udah kita setting CRS-nya. Ini harusnya coba kita ganti GeoJSON-nya. Volume GeoJSON. Bisa. Bentar, saya coba cek bentar ya. Zoom start location. Rekan-rekan aman nggak di yang bagian sini? Coba dulu ya. Jadi item volume atau volume belum diimport tadi. Tadi harusnya sih udah ya tadi import volume. Coba. Berarti salahnya di GDF yang sebelumnya nih. Animation add to map volume map location sama dengan what GDF in GDF item. Hmm, let's check if GDF TRS is none udah or GDF TRS to FPSD GDF check TRS in place through GDF di sana GDF. Coba ini harusnya juga udah diimport from Firefox import TRS. Coba ya. Coba saya cek contekan yang kemarin dulu ya rekan-rekan bentar ya. Sebentar.
Saya copy. Kayaknya ada yang problem di sebelumnya ini. Kok date type? Bentar. Oh, sorry, ini date type-nya bukan nol ya. Ini coba O ya. Coba ya. Date type O. Terus kita running lagi. Bentar, coba kita cek lagi. Kita copy paste sebentar dulu ya. Saya running. Coba. Coba rekan-rekan dibalik dulu yang nomor 4 ya ini ya. Yang cek data nol ini coba dicek dulu ini pakai yang ini ya. Ini GDF is null kayak sepertinya tadi tuh saya ada salah. Oke, if else-nya benar, GDF columns, items udah, data type-nya udah. True GDF key. Kayaknya ini ada salah di sini sih ya, tapi nggak apa coba pakai yang coba contek yang dulu ya rekan-rekan ya. Coba contek dulu aja. Saya coba buka lagi bentar, karena nggak muncul apa namanya mapnya. Nah, coba cek yang itu ya apa tulis yang ini dulu. Running lagi running. Oke, ya, ditulis dulu ya rekan-rekan ini ya. Ini sama yang ini nanti. Kalau ada yang nggak bisa di kabarin aja. Kayaknya kalau saya cek tadi saya itu karena nggak pakai ada spasi yang kurang sih, harusnya sih persis kayak gini aja sih, nggak apa-apa, coba di paste lagi dulu. Gimana, agak aman nggak? Oh aman, berarti emang tadi saya ada salah spasi sih. Oh udah mencoba, berarti thank you Fitri. Yang lain aman berarti ya, kalau aman boleh kasih reaction atau di chat, karena ini tadi ada salah codingan saya yang di nomor 4 ini. Karena kalau yang QRS dia nggak cek, dia ke bawahnya nggak bakal bisa muncul. Oke, kurang lebih aman berarti ya. Nah, ketika ini udah juga, nah kita dapat semua nih datanya nih. Jadi gini, untuk data dummy-nya itu masing-masing parameter tuh ada 5 poligon kurang lebih ya. Ini ada tingkat polusi, ini ada harga lahan, semua sama sih. Ini karena dummy semua. Fasilitas transportasi, terus ini fasilitas pendidikan, ini di Jakarta ya. Ini luas lahan itu kan, sama ini ketersediaan air bersih dan resiko banjir, sama juga kepadatan penduduk. Nah, dari semua data dummy ini yang disuruh itu adalah kalian bisa nge, apa ya, nge-scoring semua nih, nge-scoring semua dari lima-limanya itu lokasi mana sih yang paling optimal untuk dibangun fasilitas umum dari semua parameter itu gitu. Jadi tujuannya adalah untuk bisa tahu, kan kita nggak mungkin nih cek satu-satu atau kita apa namanya
ngolah satu-satu juga ya kan nggak mungkin. Makanya dibutuhkan Python untuk nanti otomasi secara job runningnya gitu kan. Jadi gampangnya nanti ke depannya tinggal narik API, ngolah, terus sesuai parameternya apa, terus ngasilin berupa data hasil akhirnya, data output GeoJSON-nya gitu kan. Nanti API-nya pun kalau poligonnya berubah-ubah ya pasti dia nyesuaiin juga poligonnya mau seperti apa gitu. Jadi seperti ini. Nah, langsung aja kita mau buat scoringnya ya, apa namanya buat overlay-nya. Tapi kita coba ngelisting dulu untuk datanya ya. Jadi kita lanjut dulu aja. Kita tahapnya sekarang untuk scoring, apa overlay datanya ya. Tadi visualisasi, sekarang itu overlay data spasial multi variable. Yang kita punya itu kan multi variable ya, di atas dua variabel kan. Nah, langsung aja ya. Coba kita bikin. If ID in DFS DFS sama dengan DFS. Ini kita drop dulu kolom ID-nya. Kolom ID. Coba kita running dulu. Bisa nggak nih? Oke, bisa ya. Ini kayaknya emang karena nggak ke define aja tapi harusnya aman. Nah, coba kita listing PDF. Tulis sambutan. GDFS. Ada penduduk. GDFS. Isi banjir. GDFS. Properti. GDFS. Bisa aku main Bos lahan. GDFS. Fasilitas pendidikan. GDFS. Fasilitas Oh iya jangan. GDFS. Kalau misalnya Harga lahan dan juga parkir GDFS. Tingkat polusi. Oke. Tutup. Nah, terus coba kita langsung overlay ya. Coba kita running dulu sebelum kita overlay. PDF list. Oh sorry, ini bukan. Ini toko ini ya. Coba kita running lagi. Oke, aman. Lanjut, sekarang kita coba overlay. Overlay multiple PDF list. Result teman-teman GDF list. No. For GDF in GDF list. Tanda dua, if not GDF empty, result sama dengan GPSD, result GDF mau, nah ini metodenya intersection, oke, result is valid, ini return result. Coba kita running dulu. Oke, aman. Lanjut GDF intersect overlay multiple GDF next jumlah area hasil intersect. Nah, ini hasil lem GDF intersect
Terus coba print lagi kolom hasil intersect PDF intersect Apa nih peraturannya gimana nih? running. Nah, jumlah area hasil intersect ada 5 ya, karena kalau digabung semua 5, yang 5-nya poligonnya kan. Nah, kalau kita coba gabungin semuanya itu ada semua parameter masuk kayak kepadatan, resiko banjir, air bersih, luas lahan, dekat pendidikan, dekat transportasi, harga lahan, dan tingkat polusi dan geometri. Nah, terus selain itu kita coba cek dulu secara datanya ya, secara distribusi datanya, secara statistiknya, SDA singkatnya aja sih sebenarnya. Ini tadi matplotlib udah kita define di atas ya, matplotlib. Oh, matplotlib belum. Nah, ini apa coba import matplotlib pyplot SPLT. Bentar running lagi. Kalau itu langsung run all aja semuanya ya, jadi biar nggak usah running satu-satu. Ini kadang nggak keluar nih, kadang kalau nggak keluar tinggal di close lagi aja. Map webgisnya ya, volume. Nah ini udah ya, apa namanya, udah diimport matplotlib, langsung aja kita bikin distribusi normal datanya nih, distribusi datanya. Langsung kategori cost sama dengan teknik kepadatan, air, air bersih, dekat pendidikan, dekat dekat polusi. Nah, langsung PLT figure fixed size dengan 1510 all in enumerate kategori kolom, kategori cost 1 if all in DDF intersect columns PLT subplot 2 3 1 3 I DDF intersect all value count plot kind sama dengan bar. Nah, ini koma color sama dengan sky blue dan H color sama dengan black. Nah, ini baru kita bikin title-nya ya. Oke. Terus upload tuh juga tuh BDF. Oke. PLT title F distribusi all. Misalnya gampang ya, PLT X label all, PLT Y label ini baru PLT type layout, terus PLT show. Nah, coba running dulu. PLT subplot. Coba kita cek lagi ya, GDF intersect columns. Oh, ini kecil. Coba. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini kita coba hasil seperti ini. Jadi kita bisa tahu nih, dari semua wilayah itu distribusinya itu untuk kepadatan yang tinggi ada 2, sedang ada 2, rendah 1. Risiko banjir yang sedang ada 2, yang rendah ada 2, yang tinggi ada 1 gitu kan. Distribusi air bersih ada iya, ada tidak. Distribusi dekat pendidikan ada iya, ada enggak. Dekat transportasi sama di distribusi tingkat polusi gitu. Nah, nextnya sebenarnya nanti kalau punya data sendiri ya, kalian harus ini dulu, harus cek dulu secara datanya di atribut-atribut
kolomnya itu ada apa aja, dipahamin dulu secara secara bisnis proses gitu kan, baru coba diolah di Python-nya gitu kan. Seperti itu ya. Oke, kita coba lanjut ya. Itu kan tadi kan yang buat yang string ya. Ini kan karena datanya sudah saya tahu nih kan, ini kan yang kolom-kolom string atau apa keterangan ya, varchar ya. Nah, ini kalau yang numerik nanti kita bikin juga numeriknya. Oke, lanjut. Kita coba untuk yang, nggak usah pakai markdown dulu ya. Ini untuk yang keterangan atau yang string data variabelnya, varchar ya, varchar atau kalau string kata-kata berupa alfabet. Nah, ini yang numerik ya, yang seperti luas lahan dan juga harga lahan. Numerik, langsung numerik, false. If luas lahan in GDF intersect columns numeric false append luas lahan if in GDF intersect numeric false append harga lahan. Oke. Nah, PLT-nya PLT figure fixed price 10 for i all in enumerate sama juga enumerate numeric cost 1 LT subplot 1 len numeric cost I GDF intersect all is bill sama dengan 10 kolom teman-teman itu bebas ya, tapi saya maunya orange page color samain aja. Nah, biasanya tinggal gampang ya, PLT, title, F, distribusi, column, delta X label, O, LT, Y label, jumlah, LT, type, layout, LT, show. Nah, coba di running ya. PLT figure, matplotlib, pyplot, has no attribute figure. Wait. Oh, sorry, ini pakai S, harusnya enggak ya. PLT figure. Nah, langsung tadi untuk sebarannya untuk si harga lahan ya sama luas lahan nih. Udah kelihatan nggak? Nah, ini sebarannya luas lahan segini, harga lahan juga ini dalam satuan miliar kayak ini. 1 L8 ya, itu kan. Nah, ini sebarannya seperti ini. Nah, sekarang sampai sini apakah ada yang ingin bertanya lagi, rekan-rekan? Setelah ini kita bakal masuk ke kita mau coba nge-scoring nilainya sesuai dengan parameter yang kita mau gitu kan. Sebenarnya ini enaknya ya karena kan kita maunya ya karena dari kita sendiri mau formulasi ini, tapi nanti pasti praktek mungkin untuk kerjaan nanti yang apa PR-nya dan juga untuk buat di hari Senin itu formulasi yang kita nggak tahu cara ngeset formulasi seperti apa atau enggak harus cari dulu, bukan langsung kita setting bebas seperti ini yang secara secara apa namanya secara kasat mata ya ini kan. Coba ya kita langsung aja ya. Eh, kita lakuin scoring dan klasifikasi ya. Sampai sini aman ya rekan-rekan ya, cek distribusi datanya. Oke, kita lanjut aja ya rekan-rekan. Jadi kita sekarang masuk ke scoring. Scoring itu tahap
dan klasifikasi kesesuaian lokasi. Ini kayaknya panas belum kita import ya. Lupa ya. Ini lupa dulu kita panas tapi nggak apa. Import lagi di bawah juga nggak apa-apa. Mau import di atas juga nggak apa-apa. Import pandas SPD. Nah, ini langsung kita coba buat scoring ya. Jadi pertama gini, kita buat dulu definisi scoringnya dari 0. Nanti skor sama-sama 0. Lalu lanjut skor sama-sama dengan rendah. Jadi kita setting nih rendah itu 1, sedang itu 2, terus tinggi itu 3 gitu kan. Nah, terus ada itu get ring row get kepadatan padatan ini agak keriting bentar ya. Upper. Oke, jadi ini untuk yang kepadatan. Ini untuk yang kepadatan ya. Jadi kepadatan itu semakin tinggi, terus skornya semakin bagus ya itu kan. Jadi kita gini aja. Scoring kepadatan. Terus lanjut bawahnya scoring risiko banjir. Skor rendah Berapa terakhir? 3, sedang 2, tinggi 1. Langsung get sama ya get. Copy paste aja sih enaknya nih. Paste aja. Ini ganti aja. Resiko banjir. Lapar resiko banjir. Ini untuk scoring resiko banjir ya. Terus lanjut lagi. Scoring air bersih. Skor di plus sama dengan 3 if str row get air bersih. Terus upper sorry upper ya yang 1. Nah ini DL1 coba kita cek. Nah, terus habis itu scoring luas lahan. Nah, kita definisi dulu luas sama dengan row get luas lahan 0 skor sama 3 if luas di atas 2000 meter ya. Else 2 if luas 5000 else 1. Berarti kan dia semakin tinggi luas lahan tuh semakin tinggi skornya ya. Terus maksudnya dia scoring dekat pendidikan skor 2 if rank row dekat pendidikan apa ya. Jadi ketika dia dekat pendidikan iya atau tidak, dia kan cuma ada iya sama tidak ya. Dia di atas datanya kan apa namanya misalkan kayak dekat pendidikan air bersih gitu kan dia cuma iya sama enggak ya dekat transportasi gitu. Jadi kita makanya dua variabel aja if else-nya.
Nah, itu dekat pendidikan ya. Itu dekat pendidikan. Lanjut lagi. Oh ya, L1 belum. L1 ya. Itu kan. Terus scoring dekat transportasi. Tadi mirip-mirip ya. Langsung kita copy paste aja ya. Kalau udah sama secara logiknya. Dekat. Tinggal ganti parameternya. Dekat transportasi gitu. Oke nih udah. Terus masih ada ya harga lahan ya. Scoring harga lahan for tiga if harga. Jadi kan dia semakin murah semakin tinggi skornya ya. 2 miliar 123 else 2 if harga 275 720 else 1 itu sama kan ya. Oh kan di copy paste juga nggak apa-apa kalau jaga-jaga. Oh coba. Nah berarti 20, sorry ini 200 juta nih bukan 2 miliar ya, 200 juta ya, 200 juta tuh. Terus itu untuk yang eh harganya belum kita setting nih, variabel harga ya. Petanya kalau nggak muncul, coba itunya lihat kodenya Indah, kodenya kayak gimana. Kayaknya itu nggak di setting zoom map, apa namanya, zoom itunya ya, location defaultnya. Makanya coba kita yang harga row, lihat harga lahan. Oke, untuk scoring harga lahan terakhir adalah tingkat polusi. Soalnya tingkat polusi skor, nah ini kan mirip-mirip nih. Langsung aja kita samain nih. Copy paste. Nah, bedanya kan dia logiknya berarti kan kalau rendah itu makin bagus ya kan, bener kan? Tingkat polusi rendah makin bagus skornya 3, tinggi itu 1, makin kecil skornya. Tingkat polusi ya, tapi ini ganti ya, tingkat polusi upper 0, nah baru return score. Oke, nah udah di save dulu aja. Sekarang coba hitung itu total score setiap row. Nah, coba GDF intersect, kita buat baru namanya skor total GDF intersect apply scoring axis sama dengan 1. Terus klasifikasi kesesuaian lokasi. Jadi kita habis dari hasil scoringnya kita coba klasifikasiin. Nah ini coba masukin GDF intersect. Kita buat kolomnya kesesuaian. Nah, ini juga terserah ya, custom ya, sesuai kita ya. PD cut GDF intersect score total bills dengan 0, 10, 16, 4. Nah ini kan berarti kita dalam kurung nih gini intervalnya kita buat ya. Ya ini kita buat di sini aja. Nah ini nih intervalnya nih. Di kopas aja nggak apa ya. Nah ini buat penanda aja. Jadi kita ngetek apa, ngebikin variabel ya, ngebikin klasifikasi ya. Untuk nilai 0 sampai 10 rendah, 11 sampai 16 sedang, terus 17 sampai 24 itu tinggi gitu kan. Itu custom juga sesuai kita ya. Oke, lanjut. Nah, baru buat labelsnya itu rendah, sedang, tinggi, include, lowest, true. Nah, barulah terakhir itu coba kita lihat apa aja isinya ya.
tinggal print. Nah, ini lihat hasil 10 baris pertama. Ini kan nggak ada lihat 10 baris juga sih, 5 baris aja sebenarnya. Print DDF intersect hasil kalau kita buat yaitu skor total sama kesesuaian head 5. Langsung kita running aja ya. Oke. Setelah kita running kita dapat daerah nih yang ternyata ada 2 daerah yang dia itu tinggi dan 3 daerah itu sedang dengan skornya seperti ini. Berarti kan setelah udah kita langsung buat kayak gini kan langsung tahu nih daerah mana yang paling tinggi skornya, itu yang nomor 4 itu ya gitu kan. Oke, coba rekan-rekan dicoba dulu nih scoringnya agak panjang, dicoba pahami dulu ya. Jadi intinya kita bikin scoringnya itu base custom sesuai dengan dengan theoretical yang kita punya ya. Dan ini kan masih agak lebih logiknya masih basic ya. Jadi misalkan ya pendataan risiko banjir ya semakin atas semakin rendah, atau banjir semakin jelek berarti kan semakin dia risiko banjirnya tinggi berarti kan sekolah rendah gitu kan, dan sebaliknya. Nah, ini masih analogi-analogi singkat ya, analogi basic. Oke, coba dulu ya rekan-rekan. Oke, itu lokasinya yang 6-nya itu harusnya minus kan, dia kan apa namanya, longitude-nya itu belum, maksudnya minus location-nya. Setahu saya itu tadi minus ya location. Coba location, location itu minus ya tadi ya, Taida ya. Location minus 623 baru 106 gitu. Ini coba contek dulu nih yang scoring, karena yang pentingnya dari si scoring ini gitu. Emang agak keriting dikit ya codingannya ya, agak ribet karena di custom. Tapi next itu emang juga kita harus tahu setiap parameter yang kita punya tuh scoringnya atau formulasinya seperti apa gitu kan. Ya udah nih harusnya. Nah itu kok base map yang nggak muncul di apa exit aja filenya terus open lagi file. Kadang dia nggak kadang nggak muncul firewall atau kendala internet. Coba lagi aja. Saya kasih waktu ini ya kurang lebih 2 menit lagi ya. Coba rekan-rekan coba. Kok ada yang ingin tanyakan langsung aja ya rekan-rekan ya seperti biasa. Jadi kita kepadatan udah, resiko banjir udah, air bersih udah, luas lahan, dekat pendidikan, dekat transportasi, pada lahan, tingkat polusi ya. Nah, lokasi di mana nih yang paling optimal mau kita bangun suatu fasilitas, suatu minimarket atau apapun itu gitu kan. Ini pun baru dari 5 variabel, dan yang variabel yang udah terukur langsung secara logik basicnya udah gampang ya. Nah nextnya kan data asli real di kehidupan kan lebih lebih challenging dan juga pasti lebih beda setiap parameternya ya kan. Oke. Besok. Ya udah gue udah bilang nggak bisa. Tuh, sampai jam 5 aja. Kalau gitu udah. Ya, karena itu udah sama sih harusnya. Kan distribusi kepadatan Iya, tadi itu kayaknya itu apa Matplotlib-nya agak ke bawah aja sebenarnya, itu hasil visualisasinya aja. Terus sebenarnya sama sih kan, kepadatan distribusi kepadatan emang itu tinggi tinggi sedang rendah. Tapi di scroll ke bawah aja Mas Fernando. Hmm.
Iya bener, iya bener sekali Kak Fitri ya. Jadi emang bener ini benar-benar subjektif. Cuman makanya ini kan yang saya namain ini spatial analytic basic ya. Jadi ini benar-benar yang masih subjektif dan juga nggak kuantitatif banget sih ini kan. Tapi nextnya yang mungkin dari Senin itu agak lebih advance dan lebih kuantitatif gitu kan. Karena yang pastinya kita sebelum tahap itu kan pasti kita coba basicnya dulu kan. Gitu. Emang bener sih, tapi itu ini mah masih subjektif banget. Tapi buat latihan aja emang. Sengaja kita tahu konsep secara logiknya untuk penentuan lokasi gitu kan. Ya walaupun di QGIS pun di JIS pun kan udah pasti udah familiar juga. Tapi ini versi backend di Python-nya ya. Jadi ketika nanti kalian membuat WebGIS, nge-develop WebGIS ke depannya ya, dan ada suatu fitur untuk penentuan lokasi optimal, itu secara codingan, secara Python nanti yang dijadikan service untuk running jobnya itu bakal simultaneously itu bakal running terus job schedule-nya. Jadi dia mau data poligonnya berubah-berubah, parameter berubah, kalau parameter jangan sampai berubah sih, yang penting poligon berubah, bakal running terus, bakal ngasilin terus lokasi optimal. Nah, sebenarnya gampangnya kayak gini sih, gampangnya kayak misalkan kayak Gojek kan, kayak Gojek atau Grab, pasti dia ada logik penentuan lokasi si apa fleet terdekatnya ya atau apa sih fleet itu motornya ya, motor atau misalkan mobil terdekatnya yang mitranya terdekat itu kan dia pasti lihat kepadatan penduduknya berapa, apakah ramai daerah situ kan secara audiens itu, tapi itu secara arsitekturnya pasti udah yang mature banget lah ya, udah yang live streaming dan lain-lain. Dia pasti ngecek tuh ngelempar ke API-nya, oh ini audiensnya segini nih di mall ini nih jam segini terus rame hujan, udah dari itu scoringnya ada, nentuin dia ke harga. Dengan scoring itu tinggi 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 semua harganya mahal. Nah kita get data, kita coba order, langsung harganya berubah kan, harganya harga mahal gitu secara konseptualnya. Mungkin ya Kak Fitri semoga menjawab, tapi kan ya bener ini memang masih subjektif, nanti yang hari Senin mungkin agak lebih advance, yang penting kita tahu dulu secara konseptualnya gitu. Ya benar Kak Fitri, dinamisnya lebih ke dinamis secara datanya ya, data dan mungkin poligonnya kan. Nah sebenarnya gini sih, yang saya di hari ini pengen ngetes ombak dulu kan untuk materi ini, dan nanti kerjaannya PR-nya itu kan tema masing-masing. Nah nanti saya kalau mau lihat hasilnya seperti apa, Senin mau saya adjust untuk materinya gitu. Pengennya sih emang terkait lokasi tercepat gitu kan, biar lebih spesifik real case-nya yang sering digunain specifically untuk saya di industri tambang itu sering banget dipakai tuh untuk apa rute tercepat, free tercepat itu di tambang tuh bener-bener yang kepake banget. Mungkin di tambang di apa di ya seperti Gojek atau supply chain gitu-gitu kan, supply chain dan fast retail food itu yang terkait lokasi analitik, eh, kemana fleetnya bergerak itu penting banget. Mungkin itu sih yang pengen saya coba bawa case-nya. Oke, mungkin itu aja intermezzonya ya. Nah, kita lanjut dulu. Ini sampai sini udah ya harusnya ya. Ini agak ribet tapi sebenarnya cukup straightforward jika kita tahu secara konseptualnya. Nextnya mau parameter apapun harusnya rekan-rekan bisa coba menganalisis menganalisa lebih jauh ya gitu kan. Oke lanjut. Jadi kita udah scoring ya, udah lakuin scoring. Nah kita coba, kita udah dapet nih hasil scoring tertingginya itu di nomor 4 ya. Itu dengan skor total tinggi. Nah coba kita mau visualisasiin bentuk-bentuk apa yang mana sih dia, apa lokasi yang mana sih gitu kan. Coba ya. Oke. Nah coba 8 visualisasi hasil scoring dan sesuaikan lokasi. Nah, coba kita import yang Branca ya. Soalnya saya belum import yang Branca nih. Import lagi aja. Import Branca color map. Itu cuma warna di volume doang ya. Jadi harusnya nggak usah install library lagi. Udah bawaan volume harusnya, coba ntar rekan-rekan coba deh. Nah, coba kita labeling.
color. Nah, kita setting nih warna-warnanya nih. Eh, Udah Di itu Halil. red, Halil. sedang Binawan, Binawan, Binawan. orange, Mau Kalibata. tinggi, Kalibata kan ke kanan kan dari gambar. green. Ini adanya maju sebelah kiri. Yang propernya ini. Terus lanjut, kita bikin masih stylingnya, depth, style, Oh, function, dia nanti. feature, kategori, feature, properties, Oh ya, kalau bilang get, turunnya bagus dulu. Iya. Soalnya kita kemana? play, sorry, return, Mungkin ini kali nggak ada. fill, color, label, labeling. Oh, sorry, ini sama aja sih label to color deh biar sama hands-on ya. Label to color. Get, jadi gray, colornya black, Yuk. white, Iya. satu, fill, opacity, Wah. 0,4. Oke, nah kalau kita buat mapnya M sebenarnya kalau map ya ternyata bisa 623 006 83 Ya berarti tiga ya. Oke, satu-satu semua nih. zoom Ah, start boleh pas. 13 Tiga ya, satu semua nih. volume Tiga dari. geodesy Ya. GDF intersect style function untuk volume bisa aja ya function multipnya itu volume geodesy multip field skor total sesuaian baru ini udah ya berarti kan udah tinggal add sorry add to nah, kita save running dulu ya coba kita serah. Nah kita aman tinggal tambahin lagi ya setelahnya volumenya udah tinggal color map TM tab color map color Harusnya ini orange green green VMAX index ini biar kita ukur si legendnya ya 3 bentar kita cek aja caption kesabaran lokasi oke color map add full m kita running oke jadi seperti ini hasilnya ya rekan-rekan ya kita tahu yang paling tinggi itu daerah sini ya sekitar kecamatan ya ini walaupun data Dami ya di Ben Hill nih ya di Semanggi gitu kan dekat-dekat Semanggi Ben Hill gitu kan dari semua parameter yang ada ini yang tinggi yang paling tinggi yang sedang ini tinggi tapi skornya di bawahnya yang dari daerah sini ya terus ini yang sedang gitu boleh dicoba dulu rekan-rekan wah pas.
Oke. Ya mungkin harusnya aman ya rekan-rekan ya. Coba aja, ini cukup straightforward juga. Nah, lanjut. Nah, setelah udah kita dapat ini kan kita tinggal mau ekspor ke GeoJSON ya. Kita mau tahu dia hasilnya tuh kayak gimana kan di GeoJSON. Sama aja caranya seperti yang kemarin ya. Coba kita simpan ke hasil GeoJSON. Export hasil ke GeoJSON. Nah, seperti biasa kodenya output nya di custom ya sesuai dengan lokasi kalian masing-masing. Kalau bisa di dalam labs yang kalian buat ya. Import OS, OS itu udah kita import di atas ya harusnya. Nah, harusnya nggak usah, langsung aja output dir R. Jangan lupa ya, cara gampang adalah tinggal klik ini. Ini kan sekarang makanya labs production ya. Tinggal kita kopas aja nih. Nah, R, oke. R ini ya, map ini steps production, terus OS, back dirs, output dir, axis, sembilan oke itu true, output pad, OS, pad join, output dir, hasil analisis lokasi GeoJSON. Ini nama GeoJSON ya. Terus tinggal PDF, input set to file, output pad, drivernya sama kayak kemarin juga GeoJSON, print hasil hasil GeoJSON berhasil output pad run dulu ya. Nah, ini udah ada hasilnya ya. Ini kalau kita cek di file folder yang udah kita sesuaikan, ini nih hasil analisis lokasi GeoJSON. Oke. Nah, kalau mau dibuka langsung aja di QGIS. Bukan, jangan lupa tambahin. Nah, ini kalau kita cek ini, dia itu udah langsung dengan data yang udah digabung ya. Nah, ini udah tambah semua nih kepadatan, resiko banjir, air bersih, luas lahan. Sama yang hasil akhirnya adalah skor total sama kesesuaian gitu kan. Jadi langsung tahu nih dia kesesuaiannya sedang tinggi atau rendah gitu kan, scoringnya berapa. Jadi bayangin kalau tadi ada banyak data dari berbagai sumber, source API-nya gitu kan, tinggal di running-running udah langsung keluar outputnya gitu. Secara style apa secara simultaneously ya, secara real time. Ini kalau itu tinggal kita simbologi aja sebenarnya sih. Kita simbologin aja kesesuaian kan. Seperti biasa langsung sedang tinggi ya itu kan. Kurang lebih gitu untuk yang ekspor ke GeoJSON ya. Nanti kita lanjut juga ngecek analisa statistik dan coba kita tambahin manipulasi data lagi itu buffer gitu kan biar ada tambahan logiknya selain dia udah dapat kesesuaian lokasinya langsung bisa
lebih kerucut lagi nih mau diapain nih sesuai lokasi itu mau diekspor itu doang, yang lain di exclude, terus mau kita buffer kah atau kita apain gitu kan. Misalkan kan dapatnya lokasi optimalnya ya kan kita coba buffer 500 meter terus mana gitu. Misalkan mau buka minimarketnya di bufferin lagi 500 meter terus dapat terus gitu. Coba dulu kan makan. Kita coba lanjut dulu ya. Kita sekarang nge-print era statistik deskriptifnya ya. Setelah kita udah tahu data optimalnya gitu kan. Coba kita, ini salah warna ya. Hmm, ini harusnya tuh, oh rate-nya karena rate-nya ke bawah. Jadi ini ada dikit tapi harusnya nggak apa. Oke, lanjut. Eh, kita analisa statistik deskriptif ya. Langsung aja print statistik deskriptif numerik print GDF intersect skor total luas lahan harga lahan describe print ini coba kita ini ya is kategori kesesuaian print PDF intersect kita cek kesesuaiannya ya kesesuaian value for print for di antar variabel numerik. Nah, kita cek juga variabel korelasinya ya. Korelasinya itu pakai function yang core itu ya. Print GDF intersect ini skor total terus luas lahan Dik, syukurin aja, Dik. sama harga lahan. Oh, nah, kalau tadi kan value counts, kalau sekarang nih, ya, coba kita running. Nah, ini dapat statistik deskriptifnya, jadi ke minnya berapa, max berapa. Kesesuaiannya juga dapat 3, 2, sama 0 ya, gitu kan. Nah, ini kalau kita cek korelasinya itu kalau skor total sama loss lahan itu berapa, loss lahan berapa gitu ya. Gitu. Nah, ini lanjut ya kita coba bikin tentuin area tadi itu coba kita ambil yang lokasi tertinggi terus kita visualisasiin gitu kan. Terus nanti kita coba bikin buffer setelah itu. Harusnya sih itu aja. Nah, kita coba lanjut dulu ya rekan-rekan ya. Nggak terasa kalau ngoding dia emang waktunya cepet habis gitu. Padahal ini aja ngoding dengan hands on ya, dengan manual ya. Tapi nggak apa, kalau ini ngoding selesai kan nextnya tinggal running-running aja ya.
Paling nyesuaiin dikit-dikit parameternya kalau ada problem. Nah, ini sekarang coba kita visualisasi hasil lokasi optimal. Nah, ini kita benar-benar cuma ngambil nilai maksimumnya aja, yaitu skor yang tadi 20 itu ya. Ibaratnya nanti kalau misalkan banyak parameter, banyak data yang keluar, yang kita ambil cuma satu aja gitu kan, yang paling maksimumnya untuk penentuan hasil akhirnya gitu. Jadi kan 5 itu kan masih kita raba-raba lagi sebenarnya kan, kita masih pilih manual. Nanti kita ambil skor yang maksimal. Max skor, skor total, next, lokasi optimal, BDF, intersect, skor total, skor print, jumlah lokasi, timbang, nah ini ambil lagi land lokasi optimal, print atribut lokasi optimal, print lokasi optimal, skor total, dan risiko banjir, air bersih, luas lahan. Sorry, ini harusnya pakai tanda skor. Luas lahan, dekat pendidikan lanjut, dekat transportasi, harga lahan, tingkat polusi P. Nah, ini harusnya udah, coba kita running aja. Jumlah awal lokasi simbola. Nah, ini dapat ya. Jadi lokasi optimal itu di yang skor 20, kapasitas tinggi. Jadi dengan skor 20 atau maksimal skor ini kita dapat nih, oh kepadatannya itu tinggi ya, terus resiko banjir rendah, air bersihnya ada, luas lahannya segini termasuk luas, dekat pendidikan iya, dekat transportasi iya, harga lahannya segini 250 juta, tingkat polusi sedang gitu kan. Jadi dapat data segitu untuk maksimum skornya. Gitu. Ini untuk mendapat hasil maksimum skor, nanti tinggal kita visualisasiin aja. Nah, coba sampai sini dulu rekan-rekan dicoba. Nah, paling mungkin rekan-rekan ada nanya ya, kenapa kalau nggak salah tuh ada harga lahan nih yang dia tuh murah ya. Kalau nggak salah tuh ada harga lahan yang ini 1,1 juta nih. Tapi ketika kita bandingkan dengan lahan 100 harga lahan 180 juta ini, dia itu luas lahannya tuh nggak segede itu juga gitu kan. Jadi kita lebih mending pakai yang 250 juta, tapi luas lahannya itu 12.000. Pokoknya dari macam-macam semua scoring apa semua parameter ini kita bisa langsung nentuin. Terus tanpa harus kita coba apa namanya hitung manual ya gitu kan. Dapatlah di yang nomor 4 ini untuk skor total segitu. Udah paling optimal lah itu lah. Ini ya. Ternyata yang itu dia masih jaga. Ada dia katakan ya. Kalau mau pakai, kamu ada? Ya, Bimo masih ada. Bimo nggak ikut kan pakai ikan udah enggak. Nah, pas kita udah nentuin skor optimal, ini kan dapat skor optimal ya, yang 20 ya langsung kita ambil ya.
Kita coba visualisasiin dulu gitu kan. Visualisasiin lagi aja. Nah, baru terakhir kita coba bikin buffer dan visualisasi lagi sih ya. Tapi coba kita coba dulu ya. Ini langsung ini yang import folder. Langsung aja M optimal volume map location sama dengan 623 06 83 zoom start 13 dev. Ini buat stylingnya yang kayak tadi ya, style filter return fill color lime color blue weight weight juga fill opacity kayak kecil ya, 0,7. Oke, langsung volume GeoJSON lokasi optimal style margin style optimal tooltipnya volume GeoJSON tooltip. Nah, ini fieldsnya kita ambilnya score total ya, sama persis kayak tadi ya, score total sesuai, tinggal add to map optimal. Oke, volume layer control add to optimal M optimal. Nah, ini udah kita show. Oke, langsung dapat ya untuk lokasi optimal itu di sini ya, yang dengan skor tertinggi tadi gitu kan. Nah, boleh coba dulu rekan-rekan. Nah, ini yang saya bilang ya, Kak Sabrina, jadi untuk yang sekarang itu masih hardcode poligon apa namanya itu titiknya aja sih, bukan itu bukan poligon ya. Itu cuma koordinat dari pas awal kita buka mapnya tuh mau lokasinya kemana gitu. Kalau itu nggak ditulis pun sebenarnya tuh arahnya dia jadi dunia awal dulu, terpaling di scroll dulu, tapi harusnya aman gitu. Kalau nggak mau pakai location atau titiknya titik random yang di daerah Jakarta gitu kan, yang penting pas load awal ya titiknya sekitar situ. Itu dari hardcode dari saya sih sebenarnya. Tapi itu bukan poligonnya si itu bukan poligon API-nya, itu emang cuma map-nya doang ya buat show map-nya si volume-nya itu. Biar pas awal kebuka langsung nge-zoom ke lokasi yang kita deket-deket lokasi kita. Apa sih? Oh, hah? Oke, mungkin lanjut ya. Jadi setelah kita dapat langsung lokasi optimal, skor tertinggi ya, kita mau coba nih, kita buffer kayak kita kemarin ya. Yang kemarin kan ada buffer ya. Yang paling sering digunakan sih nanti ya, mungkin buffer. Karena kan buffer kan kita mau tahu berapa sih jangkauan. Misalkan kita mau gedein luasan wilayah kita jadi 1 kilo, 2 kilo, atau berapa ratus meter aja. Itu semana lokasinya gitu. Nah, ketika kita udah dapat nih secara kebijakan, secara decision ya, dari data itu, oh ini di lokasi dekat Ben Hill nih, dekat Bendungan Hilir itu, oh dapat skor tertinggi. Oke, sekarang kita mau coba buffer kurang lebih 500 meter dari daerah itu. Semana sih untuk benar-benar lokasi optimal terakhirnya udah kita hasil analisa lanjutannya. Itu kita lanjutin analisa lanjutan dan insight dari lokasi optimal. Kita perlu pakai buffer ya gitu kan. Coba lokasi optimal buffer 500 meter ya. Coba kita coba 500 meter. Lokasi optimal
geometri buffer 0,005. Coba tambah lagi print statistik lokasi optimal, print lokasi optimal, describe, ini include. Ini sebenarnya buat informasi statistiknya aja. Oh, oke, udah kita coba buffer, ntar kita tinggal buatin jadi GeoJSON ya. Nah, ini hasilnya ya. Pendidikan, terus ini secara statistiknya, untuk deskripsi statistik secara singkatnya ya. Oke. Nah, lanjut kita coba bikin hasil itu jadi apa namanya? Jadi GeoJSON ya. Hasil ini terakhir di GeoJSON. Buat ekspor hasil akhir jadi coba kita langsung lokasi optimal buffer 500 meter sama dengan lokasi optimal geometri buffer 0,05. Ini nggak apa deh import geopanas lagi, import host kan itu udah ya. Shapely juga harusnya udah sih. Shapely sama geometri itu udah. Paling Shapely-nya aja tambahin yang buat polygon sama multi polygon ya, import Shapely geometri import polygon multi polygon from. Oke. Nah, kita coba ambil dulu buffernya, buffer GDF lokasi optimal copy buffer GDF set geometri buffer 500 meter. Nah, terus coba kita drop dulu kolom geometri karena kalau nggak kita drop kadang error ya. Jadi sorry ini if geometri in buffer GDF poly and buffer GDF geometri name geometri. Nah, dia baru langsung buffer GDF sama dengan buffer GDF drop kolom geometri ya. Kolom geometri. Oke. Terus kita coba filternya geometri yang ambil yang multi polygon aja gitu kan. Karena ini ada beberapa adjustment, dia itu kadang nggak munculnya di GIS-nya tuh kadang error. Jadi kita coba bikin multi polygon, pastiin geometri itu valid gitu ya. Buffer GDF, buffer GDF, geometri nol dulu, not nol dulu, terus buffer GDF, buffer GDF, buffer GDF geometri line lambda x is valid and insistence ya, insistence sorry nah x polygon multi polygon. Nah, pastiin agak keriting juga codingannya ya. Coba harusnya masih aman. Nah, terus kita terakhir ekspor tuh udah ke ekspor ke GeoJSON ya, outputnya samain copy paste aja, langsung kita kopas dari yang sebelumnya. Bentar. Oke. Nah, terus tapi namanya kita bikin aja os make dir output dir exist oke sama dengan true, output path-nya dengan os but join
output dir. Nah, namanya adalah lokasi final, lokasi optimal final aggregation. Terus tinggal buffer PDF to file output path-nya driver sama dengan JSON. Udah terakhir tinggal print hasil lokasi optimal fix berhasil diekspor ke output path. Nah, langsung aja, langsung kita coba running. Bentar ya, from shape multi polygon from shape please geometry import polygon multi polygon. Ini saya aman sih, bentar ya, PD import polygon multi polygon ini nggak kebaca ya. Coba kita pisah. Orang lagi dengerin tugas lagi. Kayaknya harus coba kalau M kecil ya. Takutnya dia nggak kebaca kalau M gede. Nah, ini harusnya multi polygonnya M kecil. Terus coba kita cek error kedua, buffer optimal. Oh, ini juga sama nih, yang multi polygonnya kecil ya. Multi polygon. Nah, udah hasilnya keluar. Coba kita cek di folder. Lalu lokasi optimalnya ya. Lokasi optimal, coba kita cek. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi dengan kesesuaian paling tinggi, di buffer lagi nih, jadi 500 meter gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Coba rekan-rekan coba bilang ini. Bilangin tiangnya kita males. Iya, benar itu ngarahin lebih ke lokasinya sih. Pas buka awal mapnya itu, dia ngarahnya ke lokasi mana. Di hardcode dulu, ditentuin dulu gitu kan. Bukan ke titiknya. Nah, sampai sini coba deh rekan-rekan ya. Jadi kita langsung dapat. Terus coba di run all lagi aja buat jaga-jaga. Jadi bisa langsung scoring dengan cepat nih kalau next ada data-data yang beda-beda dari API-nya kan. Nah, coba yang dari si hasil apa namanya hasil output tadi itu hasil GeoJSON tadi, coba aja kita mau upload ke GeoMap ID ya, gitu kan. Kita upload ke GeoMap ID. Nah, di GeoMap ID bisa rekan-rekan upload juga nih buat unggah file itu kan. Terus ini yang tadi yang buffer lokasi optimal. Nah, ini konfirmasi. Nah, udah ini langsung dapat lokasinya. Nah, sama kan. Terus dari sini kita bisa langsung dapat API-nya lagi. Nah, ini enaknya dari Map ID dari sistemnya udah apa namanya memprovide untuk bisa langsung ke publik untuk data source-nya ya. Jadi API-nya tinggal kita hit aja gitu kan. Jadi kebayang ya sistemnya ya. Sebenarnya nanti WebGIS-nya itu hanyalah sebagai apa namanya sebagai dashboard atau lebih ke apa namanya sih rumahnya ya gitu kan. Di belakangnya ada back-end-nya gitu kan. Back-end-nya bisa nanti kan ada nanti itu kan saya lupa mentor nanti itu pokoknya .NET lah ya Visual Code lah ya Visual Code kan back-endnya entah C Sharp atau .NET sih tapi ini sebenarnya sama ya Python juga kan ini kan juga belajar Python ya dari back-end Python di running kita langsung lempar lagi ke API-nya gitu kan terus bakal langsung di consume sama di web secara secara langsung ya gitu kan gitu. Jadi daripada kita malah manual di QGIS kita intersect dulu manual, kita cek dulu datanya, kita atur-atur kan. Dan itu pun kalau datanya dikit ya, kalau datanya
apa ribuan, jutaan, bahkan miliar gitu kan, yang ribet. Case miliar itu ada ya di contohnya di saya sendiri gitu kan, itu datanya emang ada sampai sampai miliaran, tapi karena data tracking ya, tapi itu kan data titik GPS-nya dan harus dicoba optimalin secara processingnya itu ya pakai Python salah satunya. Ini contohnya seperti ini. Jadi untuk ya untuk hands on-nya kurang lebih sih seperti ini ya. Jika memang ada yang mau tanyakan atau interupsi silakan langsung. Dan tadi untuk kerjaannya ya untuk PR-nya gini sih rekan-rekan. Kan itu saya coba bebasin untuk temanya ya. Jadi nanti intinya rekan-rekan coba ini dulu pelajarin juga nih di GeoMap ID, tapi harusnya udah copy lah ya, udah ngerti ya. Tinggal upload-upload aja nih layarnya untuk dapetin minimal API-nya dulu. Walaupun masih manual, kayak gitu nggak apa-apa. Nanti nextnya ada development lagi lah buat masalah itu. Tapi ini ntar dari API itu tinggal kalian consume ya di Python, di Visual Code, terserah mau data terkait apa aja. Buat scoringnya masih subjektif dulu aja kayak yang tadi saya bikin, scoring subjektif ya. Jadi scoring yang secara analisa basic ya, secara logika basic nih kan kayak rendah, sedang, tinggi, apapun itu nanti datanya coba bebas di custom dulu aja untuk yang hari ini masih yang basic. Terus dibuat scoringnya, terus dibuat intersect gitu kan, dibuat overlay intersect. Setelah dapat overlay intersectnya, lokasi optimalnya bebas mau kalian coba buffer lagi atau kalian edit lagi datanya, yang penting udah dapat apa namanya hasil optimal, lokasi optimalnya gitu kan. Kalau bisa di atas, tetap harus di atas dua variabel ya. Jadi kan nggak mungkin lah kita mau nentuin lokasi optimal cuma ada satu variabel data, misalkan cuma ada apa namanya kepadatan penduduk kan nggak mungkin cuma satu doang, harus ada faktor-faktor lain gitu. Datanya coba cari aja dari Kaggle ada, dari karto.com ada. Kaggle sih banyak sih, dari Kaggle, dari ya coba di browsing-browsing ada lah banyak data open source-nya. Nanti yang untuk ini untuk PR-nya hari ini ya, nanti di hari Senin kita akan yang lebih advance untuk custom formulasinya, dan cara datanya juga lebih terintegrasi dan lebih datanya lebih real, dan case-nya lebih ke yang penentuan lokasi terdekat gitu kan. Nah, ntar baru kerjanya juga beda lagi. Cuman yang buat hari ini seperti itu. Nah, mungkin untuk hari ini sampai situ aja rekan-rekan ya untuk penentuan lokasi optimal. Semoga rekan-rekan bisa coba apa ditelaah lebih lanjut dan langsung aja terjun ke use case-nya masing-masing. Datanya bebas, yang penting minimal basic dulu buat lokasi optimalnya semudah ini ya, semudah scoring seperti yang tadi ini ya, gitu. Nah, ada yang ingin ditanyakan mungkin rekan-rekan? Oke, Kak Dipo, ini sepertinya ada pertanyaan dari Kak Gina. Silahkan Kak Gina bisa langsung on mic saja. Oke. Izin Kak Dipo untuk menanyakan terkait tugasnya. Nah, tugasnya Hmm, itu dibagi menjadi beberapa tema. hmm, Nah, hmm. untuk yang Salah hasil satu aja. ya, Hmm, itu hmm. salah satu aja. Kan hasil dari penugas hands-on hari ini tuh kita cuman menganalisis wilayah optimal tuh satu kotak saja ya, Kak. Nah, untuk Betul. penugasan yang eh, yang di teks 6 D6 ini itu kita menilai wilayah optimal tuh satu poligon aja kan Kak? Satu daerah apa harus beberapa gitu ya Kak? Satu daerah aja nggak apa. Jadi misalkan itu kan poligonnya kebetulan dummy banget ya, kotak-kotak doang. Tapi kan ntar kalau kalian punya data sendiri kan, misalkan kayak di Jakarta, Jakarta ntar bagi-bagi per kecamatan itu kan, ntar kecamatan paling optimal tuh yang mana, bebas mau kecamatan yang paling mana atau kelurahan paling mana yang optimal, atau misalkan ya daerah custom yang kalian bikin itu yang mana yang paling optimal gitu, bebas aja sih poligonnya. Yang penting harusnya kan satu satu data itu aja tuh yang paling maksimum skornya gitu kan, untuk yang paling optimal ditentuinnya gitu. Untuk poligon itu bebas. Oh, jadi mau berapa titik yang optimal tuh terserah dari kita ya Kak? Terserah, ini benar-benar custom, terserah. Yang penting konsepnya dapat dulu logiknya untuk yang ini. Itu sih needs-nya untuk yang ini. Baik Kak. Terima kasih Kak Dipo. Oke, siap. Quay có bán đâu quay gì vậy quay gì cả quay gì
Kalau butuh data contoh dummy lagi, ntar di kabarin Discord aja saya coba kasih lagi nanti data-datanya yang random-random. Sebenarnya banyak sih di internet case-case-nya yang untuk basic-basic seperti ini ya. Yang penting tahu dulu konsep penentuan lokasi optimalnya. Scoringnya Sebelumnya ada bebas. pertanyaan. Gimana? Oh ya, maaf gimana Kak? Bisa dilanjut dulu? Aman-aman udah. Lanjut, lanjut. Oh ya, ini ada pertanyaan dari kolom chat yang dikumpulkan berarti apa saja ya Kak terkait tugasnya? Oh, kalau dikumpulnya sama aja sih ya, apa Jupyter Notebook aja seperti yang kemarin di push ke GitHub ya. Atau GeoJSON itu tambahin juga GeoJSON akhirnya di publish juga boleh juga nggak apa-apa. Tapi ya ini aja sih apa notebook aja Jupyter Notebook aja sama kayak kemarin di push aja. Nah, kan saya tinggal lihat hasil akhirnya tuh di bawahnya oh ternyata lokasi optimal yang ini. Yang pasti kan ada satu maksimum skornya yang paling tinggi gitu kan. Dijelasin aja nanti di kodenya di Python-nya ya, di Jupyter Notebook-nya. Bebek dari Kak Sabrina, apakah sudah terjawab atau mungkin ada yang ingin konfirmasi kembali? Ada dari teman-teman lain, kalau misalnya masih ada pertanyaan ini, kita masih punya waktu nih. Belum jam 9, jadi misal masih mau tanya atau dikonfirmasi kembali ke Kak Dipo, silahkan. Boleh, boleh. Di Discord sorry juga di Discord kadang agak slow respon kalau itu kemarin lagi di lapangan sih. Untuk yang hari ini harusnya aman. Besok sampai Senin kurang kemarin agak crowded banget di lapangan. Teman-teman ini Kalau ada, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, oke, atau oke, oke, mungkin mungkin gitu ya. kayaknya udah nggak ada Yang pertanyaan penting nih Kak, sepertinya. ya, yang penting rekan-rekan nangkap ya konsep scoringnya ya sama ininya kan. Yang kemarin tuh technical secara kita ngolah data apa statistiknya buat dapat insight-nya sama ngolah data manipulasi spasialnya kan. Tapi yang ini kan secara konsep scoringnya yang penting rekan-rekan nangkap dulu logiknya untuk scoringnya, lokasi optimal tuh nangkap dulu biar nanti di next-nya kita yang lebih advance lebih ngerti lebih nangkap dulu logiknya lah. Sebenarnya yang penting tuh logik awal dulu aja. Kalau ada yang masih ada yang belum ngerti dikabarin aja ya rekan-rekan ntar saya coba jelasin secara lebih ringkasnya atau apa. Mungkin itu aja sih kait. Oke, baik Kak. Teman-teman, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan nih, mungkin bisa kasih reaction untuk kelas malam hari ini supaya tahu kalau teman-teman sudah jelas semua terkait tugas-tugasnya. Nanti mungkin kalau misalnya masih ada yang ingin konfirmasi lagi, bisa langsung di channel Discord ya teman-teman. Nanti di akan dijawab langsung oleh Kak Dipo. Mengingatkan juga untuk tugas-tugas yang belum dikumpulkan, masih kami tunggu. Misalnya teman-teman ada kesulitan atau ada kendala secara teknis, bisa langsung dikonfirmasi aja ke kami. Nanti akan kami teruskan seperti itu. Oh ya, kemudian ingin mengingatkan juga untuk hari Sabtu besok kita akan ada kuis seperti biasa, kuis mingguan. Nah, teman-teman jangan sampai ketinggalan. Jadi kita akan update terus nih untuk leaderboardnya tiap minggu gitu ya. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi nih dari saya sudah cukup, dari Kak Dipo juga sudah cukup. Bisa kita cukupkan saja kelasnya hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih Kak Dipo. Selamat malam dan Terima selamat kasih. beristirahat. Selamat malam, selamat beristirahat, lanjut aktivitas rekan-rekan. Terima kasih. Ya, Kak Dipo, terima kasih kembali. Eh,